Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 26 Januari 2022. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Setelah kemarin kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus, hari ini kita merayakan rekan-rekan kerja Rasul Paulus. Timotius lahir di Listra dari pasangan berkebudayaan campur. Mamanya bernama Eunike yang berbangsa Yahudi dan ayahnya berkebudayaan Yunani. Ketika Paulus datang ke Listra, Timotius, Eunike, serta neneknya bernama Louis dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Dalam perjanjian baru dikisahkan bahwa Timotius mewartakan Injil bersama dengan Rasul Paulus. Nama Timotius dari kata Yunani Timotheos yang berarti pujilah Tuhan atau muliakanlah Tuhan. Bersama Paulus, Timotius mewartakan Injil ke berbagai daerah. Timotius disebut sebagai penerima dua surat dari Rasul Paulus, yaitu surat pertama Timotius dan surat kedua Timotius. Ia diangkat menjadi uskup di Efesus pada abad pertama dan meninggal sekitar tahun 97 Masehi sebagai martir. Titus berasal dari Antiokhia. Ia adalah rekan kerja Paulus. Titus adalah seorang Yunani yang menjadi pengikut Kristus. Arti nama Titus dari kata Latin Tatius yang berarti besar, penengah dan murah hati. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Titus adalah rekan sekerjanya demi mereka. Titus adalah murid Paulus yang murah hati dan giat. Maka kepadanya Rasul Paulus memberikan banyak misi untuk mewartakan Injil. Ia diutus ke Korintus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Titus diangkat sebagai uskup di Pulau Kreta hingga akhir hayatnya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap kali ada misa penabisan imam,
Bagian perutusan adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Karena menjadi imam artinya siap dan bersedia untuk menjalani perutusan, mewartakan kabar sukacita dalam karya dan pelayanan. Ketika saya ditabiskan dan diumumkan oleh Romo Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Christophorus Lucky Nicasius diutus oleh Bapak Uskup untuk bermisi sebagai pastorekan di paroki Bomomani, Keuskupan Timika. Saya menerima perutusan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan dan semangat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan 70 murid yang diutus berdua-dua. Mengapa berdua, Romo? Inilah komunitas, partner, tim, teman seperjalanan dalam perutusan. Pelayanan bukan menjadi single fighter, Superman atau Wonder Woman, tetapi menjadi komunitas, menjadi super team, menjadi wonder team. Perutusan berdua-dua menjadikan pewartaan Injil semakin luas tersiarkan, membuat pelayanan dapat saling melengkapi, memperkaya, saling mengisi. Yesus menghendaki sejak semula pelayanan bukan one man show. Ia memperingatkan para murid bahwa mereka diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tentu maknanya bukan untuk cari perkara atau mati konyol. Arti perutusan ini ingin mengajak para murid untuk saling mendukung satu sama lain dan mengandalkan Allah sepenuhnya dalam perutusan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Bapak Suci Fransiskus mencanangkan tahun 2021 hingga 2023 nanti sebagai tahun sinodalitas gereja. Kita diajak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam karya misi gereja. Tentu misi bukan hanya direduksi dengan pergi ke tempat-tempat terpencil, tempat-tempat antah berantah. Bukan. Misi gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah di sini dan sekarang. Sudahkah kita turut andil dalam menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal kelak atau nanti. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, cinta kasih, dan kebenaran dalam roh. Sudahkah kita turut andil dalam menghadirkan kerajaan yang penuh kasih itu dalam kehidupan kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.